Halo Hans, jadi sekarang kita coba mic baru. Pertama kali mic-nya bisa dipakai, ya kan? Jadi tadi barusan selesai recording episode 3 podcast visi misi. Terus yang aku record itu dia udah lulus kan? Udah selesai year 4. Jadi dia sekarang mikir gitu, mau pergi kemana karirnya selanjutnya. Apa mau pergi ke jadi operational di suatu company, bikin company sendiri, atau pergi ke venture capital gitu kan. Terus ya, by the way dia, kalau kamu masih ingat, dia namanya Ryan, senior dari NOC, dari Scrum. Coba kontak kalau udah lama gak kontak. Oke. Tapi long story short, aku habis selesai podcast itu jadi mikir gitu. Dan ini juga kepengaruh gara-gara beberapa minggu lalu kelihatan gambar gitu, foto dari 3 tahun lalu pas aku pertama kali berangkat ke Singapura. Foto yang masih ada zaman-zaman masih di Surabaya, mau dianterin teman-teman gitu kan. Mikir gitu, selama 3 tahun ini cepat banget ya. Bukan cuma cepat loh, maksudnya gini, kalau dipikir-pikir, SMA itu dulu 3 tahun, SMP juga 3 tahun, kuliah ini sudah 3 tahun loh. Kayak udah chapter baru nih, kayak ngapain aja gitu selama ini ya kan. Jadi kepikiran juga, selama ini 3 tahun kayak ngejarnya apa sih. Ada saat-saat dimana kerasa gitu loh, kalau misalnya prioritas atau yang mau dilakuin sebagai jalan hidup itu berubah gitu loh. Contoh misalnya, mungkin pas kelas 1 pinginnya itu, aku mau pinginnya paling penting lulus gitu kan. Terus aktif aja di sekolah, coba cari teman yang banyak gitu kan. Di tahun kedua jadi berubah, pengen bikin startup sendiri gitu. Terus tahun ketiga dapat kesempatan venture capital ini dan investing, jadi berubah lagi. Mungkin gak bener gitu kan langsung bikin startup, mungkin harus invest dulu. Jadi aku bingung kan, 3 tahun ini yang aku kejar itu apa sih sebenarnya gitu. Terus aku penasaran gitu loh, sekarang kamu umur 35 gitu, pikirannya apa? What did you most remember of masa-masa kuliah? Ya gue pikir-pikir juga mungkin kayak masa kuliah harus semakin banyak make histories, make memories. Jadi kepikiran juga, apakah lebih baik make memories, make histories, atau try to think of the future gitu kan. Kemarin ada quote bagus dari NBA champion, MVP tahun ini. Humble banget orangnya. Antetokounmpo, ya kan. Dia bilang, if you think about the past, it's your ego. If you think about the future, it's your pride. When you think about the present, it's humility. Sadar banget sih. Kayak mungkin kamu sekarang umur 35 udah beda cara pikir. Tapi kalau sekarang umur 20 kan pemikiran selalu ke depan gitu kan. Pengen A, B, C, D, pengen jadi yang terbaik gitu. Terbaik maksudnya the best version of myself. Oke, that's fair gitu. Tapi aku penasaran sih sebetulnya pas umur 35 atau bahkan more than that, kayak umur 60 gitu. What do you actually think gitu? Do you actually think of being better? Kan enggak lagi. Apa gitu yang dia pikiranmu? Kayak kamu mikir, apakah kamu mikir how to make the world a beautiful place? Masih mikir itu atau enggak gitu? What's the idealism? Ya, terus sampai sekarang aku juga masih belum punya jawabannya. Aku juga bikin video ini soalnya aku mau record kayak my thought process minggu ini, dan belum kena gitu kan. I think it's tough gitu. Pengen mau bilang kayak,
tujuan hidup mendingan ya jadi happy aja, kan nggak bener juga ya. Kenapa? Soalnya ya what's life kalau cuma mau bikin happy gitu kan. Isn't suffering the part of life juga yang harus di enjoy. Jadi dari kemarin-kemarin itu aku udah catat beberapa pemikiran yang aku lagi pikirin gitu, cuman sekarang belum masuk gitu. Ya paling kayak kepikiran aja lah ini, kayak 3 tahun udah selesai, kelihatan sama kayak foto yang dari 3 tahun lalu, memories gitu kan. Ya, apakah semua itu emang lebih indah kalau udah jadi memori? Atau seharusnya kayak aku, atau mungkin aku live my life wrongly gitu, kalau harusnya aku lebih fokus sama masa sekarang, jadinya kayak biar masa sekarangnya jadi yang paling indah gitu daripada memori doang. Ya reflection aja sih, udah 3 tahun nggak kerasa udah 3 tahun di sini, berasa kayak super cepet, dan bentar lagi harus balik lagi mencari mimpi gitu kan. Bingung juga sisa 2 tahun ini di sekolah, apakah harus menabung terus kan untuk masa depan, kayak investasi, maksudnya investasi bukan investasi duit aja, tapi investasi waktu, investasi energi untuk karya di masa depan, atau apa gitu yang harus dilakuin. Kayak Pasuruan itu seakan-akan diriku Pasuruan berbeda gitu loh. Di diriku Pasuruan tuh ngerti semuanya, kayak clear semuanya. Sekarang kayak nih worst lagi, ini kayak it's a very funny story lah, tapi kayak jadi aku nggak pernah seumur hidup pingin jadi investment banker, kayak ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba YouTubeku algoritmnya kelihatan investment banker semua, kayak algoritma doesn't lie, so what happened gitu. Kenapa kok pemikiran Hans Yerwan jadi beda gitu loh sama sekarang. Pas Yerwan nggak mungkin mikirin itu. Yerwan idealisnya tetap enggak aja, kayak pokoknya balik Indonesia gitu. Baikin Indonesia. Sampai sekarang masih ada itu kayak drive itu, cuman aneh aja, kayak gampang terpengaruh kali ya sama orang lain. Jadi kayak kelihatan dari enggak, kayak apa yang aku pinginin itu jadi tersway gitu sama orang lain punya impian. Ya. Oh, tapi ini another update karena aku masih ingat ya. Adalah jadi aku baru pindahin ke a new dorm di NUS, another dorm. Jadi kita sudah unlock. Kalau kamu ingat, this is the time di mana kita unlock untuk pertama kali semua dorm di NUS pernah dicobain gitu. Terus aku mikir gitu, ntar lagi freshie pada masuk dengan semua idealisme dan semua kayak semangatnya dia gitu kan. Aku jadi bingung gitu loh, how to position myself well. Maksudnya aku ini udah cukup dewasa dalam waktu umur, dalam aspek berada di universitas senior juga. Tapi kadang aku kangen gitu loh sama kayak the drive of a freshman year, yang kayak setiap hari itu cuman kerjanya tak, kayak semangat setiap hari, kayak ketemu teman boleh setiap hari, cari CCA setiap hari, mau cari kerja juga semangat banget. Sekarang kayak kenapa gampang capek tidur, sebentar tidur, sebentar pengen baca buku, kayak kenapa gitu, kayak what's happening gitu. Maksudnya nggak apa-apa gitu, it might be a part of adulting then again, tapi it's just that kayak that part of me, I miss that actually. I miss that part of me yang sangat-sangat bergairah gitu untuk mengejar mimpi, and kayak at the same time semangat gitu loh, bangun pagi itu semangat mau cari sesuatu hal yang baru gitu. Sekarang kayak that kind of excitement, exploration tuh tidak ada lagi. Kayak damn, I'm so afraid of being jaded, Hans. Damn. Ya mungkin itu doang buat sekarang, kayak I really don't know what's the solution, tapi kayak ya, so you have been helpful in trying to make a good thought process gitu. Makanya Hans, semoga kamu di umur 35, kamu udah tahu kamu mau ngapain, dan kamu tidak capek setiap hari. Jangan tidur terus setiap hari. Tidur boleh maksudnya, tapi jangan kecapean terus setiap hari gitu loh. Kalau ada kerjaan, ini aku juga
barusan belajar gitu. Kalau misalnya ada kerjaan yang kamu merasa kayak kamu capek untuk bangun, ini mau Diao Yunda yang ngomong, mungkin itu tanda gitu loh, that your body knows better than you. Kalau your body knows that it's not the job that you wanted gitu, tinggalin Hans, jangan stuck, oke? Kayak kalau memang nggak suka tinggalin aja, kecuali memang keluargamu butuh ya, istri anak gitu. Tapi kalau nggak, tinggalin aja men. Kayak there are other jobs, other career options yang available gitu. Tapi semangat terus lah, semoga kamu nggak merasa capek kayak aku sekarang, kayak pingin tidur terus. Jangan kerjain kerjaan intern dan lain-lain. Tapi ya, see you in the next week. Bye bye.